Teman-teman yang pada berangkat Indonesia Mengajar, pasti saya selalu beri titipan pesan. Ada 9 pesan ya. 9 pesan. Ada 9 pesan. Terus salah satunya adalah ini contohnya, think like a stranger, act like a native. Berpikirlah seperti orang asing, tapi berperilakulah seperti orang setempat. Okay? Berpikirlah seperti orang asing. Apa sih yang menarik dari orang asing itu? Orang asing itu bertanya yang tidak ditanyakan. Itulah orang asing. Tanya nih misalnya, kenapa ya motif songket begitu? Kamu bisa jawab nggak tuh? Dari dulu begini pak. Songketnya begini. Iya saya tahu kenapa. Terus kita, aduh saya nggak kepikir ya kenapa songket begini ya. Terus nih Anindita pakai nih motifnya batik apa songket nih? Batik. Batik kenapa ya motif batik begitu? Terus kita, waduh kenapa ya? Aku tanya lebih jauh lagi. Batik kenapa ya warnanya kok coklat sama hitam ya? Kenapa ya kalau di Pekalongan kok warnanya merah kuning gitu ya? Lasem itu kan ya dari dulu begitu pak. Ya itu cirinya. Iya saya tahu. Tapi kenapa gitu? That's being a stranger. Jadi saya selalu mengatakan menjadilah seperti orang yang tidak berada di sini. Dan bertanya hal-hal yang tidak biasa ditanyakan. Coba semuanya angkat jarinya. Angkat tangan. Jarinya berapa? Kenapa 5? Pak yang bener aja, jari ya 5 pak, namanya manusia gitu kan. Ini pertanyaan. Mungkin nggak Anda ditanyain orang di sebelah Anda gitu? Mbak, jarinya 5 kenapa ya? Kira-kira Anda langsung pindah tempat bukan nggak tanya gitu? Ini berarti yang tanya nih belum sembuh nih gitu kan kira-kira. Masa jari ditanyain? Pertanyaan saya, siapa yang kira-kira tanya ke Anda jarinya 5? Siapa? Anies. Ya, selain Anies lah. Hah? Anak-anak kecil. Ada juga lain? Ya, anak kecil. Atau kalau memang ada IT, tahu IT ya? Makhluk luar angkasa. Kalau ada tuh gitu. Dia datang ke bumi, dia pasti tanya, kenapa ya ada di sini ada hidung gitu? Kenapa ya 2 matanya? Kenapa? Kita itu udah nggak tanya lagi. Kenapa? Karena kita berada di dalam dunia manusia. Di dalam dunia manusia, ya namanya manusia pasti jarinya 5, matanya 2. Itulah umumnya. Karena itu kita bertanya lagi. Nah, seringkali kita itu terlalu dalam hidup dalam diri kita sendiri, dalam lingkungan kita, sampai kita menerima apapun yang ada tanpa pernah mempertanyakan. Akhirnya nggak punya jawaban. Kenapa songket begitu? Ya dari dulu pak. Kenapa batik begitu? Ya dari dulu. Nah efek dari tidak bertanya itu, kemudian kita tanpa sadar menerima, tanpa sadar tidak menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Jadi untuk tumbuh kemampuan berpikir kritis, tarik diri Anda sedikit keluar dari apapun dunia itu. Nah, ini pengalaman saya selama ini, saya selalu mencoba selalu bertanya dengan itu. Why? Kenapa? Why? Everything. Why? Dan saya memimpin kalau di organisasi bukan dengan instruksi tahap mulainya, tapi dengan pertanyaan. Why? Nah, dengan begitu, teman-teman, kita bisa menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Dan ini terkait IM nih. Ini pengalaman zaman dulu ketika rekrutmen IM. Itu kalau rekrutmen suka ada yang begini, Pak, saya tertarik ikut Indonesia Mengajar, Pak. Syaratnya apa? Oh, jawab saya, Anda nggak usah daftar. Kalau tanyanya syaratnya apa? Karena syarat itu bisa dibaca di website. Kalau Anda ketemu saya dan tanya syaratnya apa, nggak usah ikut. Kami butuhnya orangnya begini, Pak, kenapa syaratnya di bawah umur 25? Pak, kenapa syaratnya belum menikah? Oke? Itu adalah pertanyaan yang menimbulkan percakapan. Tapi kalau pertanyaan yang tadi menimbulkan percakapan nggak?
Enggak, pertanyaan 1, 2, 3, lihat di website aja. Ada semua. Nah, teman-teman, memancing pertanyaan-pertanyaan yang menumbuhkan percakapan, yang menumbuhkan kemauan untuk membandingkan, itulah yang kita butuhkan. Waktu saya masih SMA menuju kuliah, saya ini diberi oleh paman saya sebuah buku yang sangat berkesan. Saya nggak tahu buku itu masih ada apa tidak, tapi buku lama, namanya Breakthrough Thinking. Anandita cek coba di Google, masih ada nggak tuh buku itu? Namanya Breakthrough Thinking. Karena itu buku saya ingat sekali. Karena saya lulus SMA menuju kuliah, terus diberi oleh sebuah buku namanya Breakthrough. Lalu ada pengalaman di Breakthrough Thinking itu yang kemudian saya terapkan dalam kehidupan saya. Dia cerita begini di Breakthrough Thinking. Ada orang yang berpikir breakthrough, ada yang tidak berpikir breakthrough. Waktu itu belum menggunakan istilah critical. Apa bedanya? Kata dia begini, dalam sehari-hari dari rumah ke tempat kerja orang naik kendaraan. Pada saat dia naik kendaraan, ada yang memperhatikan persimpangan mana yang traffic light-nya lama, persimpangan mana yang traffic light-nya cepat. Rute mana yang jalurnya lebih padat, rute mana yang jalurnya lebih longgar. Ada yang memperhatikan, ada yang tidak. Nah, orang yang memperhatikan, dia sesungguhnya udah built in breakthrough thinking. Orang yang belum, berarti dia belum built in. Tetapi dua-duanya bisa dilatih. Kesadaran untuk bertanya atas apa yang dia kerjakan, mengapa rute ini, mengapa rute itu, itulah potensi untuk menumbuhkan, kalau di sana waktu itu namanya breakthrough thinking. Kalau dalam konteks kita sekarang namanya critical thinking. Nah, jadi teman-teman sekalian, salah satu skill di 21st century udah diomongin di mana-mana, itu kan 4C ya. Apa namanya? Critical thinking, apalagi? Kolaborasi, apalagi? Communication, apalagi? Creativity. Itu 4C itu disebut di mana-mana, udah hafal kita. Nah, sekarang menurut saya salah satu yang paling penting adalah critical thinking. Dan critical thinking ini menjadi benteng berhadapan dengan apa? Dengan ekstremisme, dengan hoax, dengan segala macam kabar yang tidak akurat. Itu bentengnya adalah critical, karena itu critical harus tumbuhkan. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini dan inovasi, terobosan itu sering muncul dari critical thinking, kemampuan berpikir kritis. Karena begitu dia bertanya tentang why, nanti muncul terobosan tuh habis itu. Ambil muncul terobosan sesudah why itu muncul. Jadi teman-teman sekalian, saya usul pada teman-teman yang sekarang mau makin mengembangkan kemampuan berpikir kritis, sering-seringlah bertanya hal yang tidak ditanyakan. Walaupun tidak selalu nyaman. Seperti saya bilang tadi, jarinya 5, menjelasinnya gimana coba? Why? Kita juga belum tentu punya penjelasan. Tapi keluarkan diri Anda dari dunia Anda, munculkan pertanyaan as a stranger, menanyakan hal-hal yang sudah Anda anggap sebagai hal yang normal, hal yang biasa. Ya, kalau menurut saya gurunya harus ditumbuh kemampuan berpikir kritis dulu. Kalau gurunya tidak memiliki kemampuan berpikir kritis, susah. Karena kalau guru tidak memiliki kemampuan berpikir kritis, dia akan tidak nyaman dengan lingkungan yang berpikir kritis. Gak nyaman. Karena dia berada dalam situasi jadi defensif nanti. Tapi kalau dia terbiasa berpikir kritis, maka pertanyaan itu juga biasa aja. Makanya teman-teman, kalau ada pejabat yang anti kritik, berarti dia tidak terbiasa berpikir kritis. Loh, bener kan? Iya. Jadi kalau kritis kemudian malah dikriminalisasi, repot itu. Jadi kalau terbiasa berpikir kritis, melihat kritik juga itu sebagai ini adalah cara untuk mengeksplor lebih jauh, betul tidak? Betul. Nah, ini baca catatan nggak saya ngomong ini?
Dicatat. Mencatat teman-teman. Oke. Apa yang dicatat? Oke, mencatat. Apa yang ditulis di situ? Kasih mikrofon coba salah satu ngomong apa ya? Ini saya tadi nyatet efek dari tidak sering bertanya itu sama halnya dengan nggak bisa berpikir kritis. Satu lagi, laki-laki menyelamatkan komunitas laki-laki. Pertanyaan adalah yang kita butuhkan, sebuah pertanyaan dapat oleh buku itu breakthrough thinking. Ini sampel aja ya. Dari sampel ini, teman-teman, yang banyak ditulis adalah yang dikatakan Anies. Betul ya? Oke. Lalu gunanya kamera ini untuk apa ya? Merekam di sini. Itu ada kamera merekam. Nanti ada Anda pegang itu tuh. Gunanya apa merekam itu? Untuk menangkap apa yang dikatakan Anies. Oke? Pertanyaan nih. Kenapa kita menggunakan kemampuan berpikir kita selama Anies bicara untuk menggantikan fungsi kamera? Kenapa kita gunakan itu? Kenapa? Kenapa tidak selama Anies bicara yang Anda tulis adalah pertanyaan untuk Anies, kritik untuk Anies, mereview apa yang Anies katakan. Bagian mencatat saya serahkan pada HP untuk mencatatnya. Bisa nggak? Itu critical thinking nggak kira-kira? Ya, jadi udah soal Anies katakan apa saya rekam pakai HP. Nanti sampai rumah saya dengerin. Tapi selama Anies bicara, saya tulis pertanyaan untuk Anies. Kritik untuk yang dikatakan Anies. Selama proses diskusi, Anda berpikir kritis. Dan Anda menantang otak Anda untuk kritis pada Anies selama proses. Tapi begitu kita menggunakan catatan ini untuk mencongak, menyalip apa yang Anies katakan, maka selama proses ini, kemampuan berpikir kritis Anda tidak dibutuhkan. Benar nggak tuh? Teman-teman, itulah yang saya gunakan. Saya selama saya kuliah, saya bawa tape. Di Amerika ini saya bawa tape. Waktu itu belum ada HP. Jadi pakai tape Maxell, saya rekam kata-kata dosen pakai rekaman. Selama kuliah saya membuat pertanyaan. Sampai di rumah saya dengerin ulang omongan dosen tadi. Dan sebelum dosen ngomong, sebelum kelas saya udah bicara, saya nanti akan merekam kata-kata dosen. Dia bilang boleh. Sehingga ketika tanya jawab, saya punya pertanyaan. Teman-teman, di ujung sesi diskusi sering nggak ketemu ada pertanyaan, buka-buka catatan apa yang saya mau tanya ya. Benar nggak teman-teman? Sehingga proses ini menjadi proses tukar pikiran sepanjang acara. Coba kalau teman-teman jadi guru, lalu lakukan itu pada murid-muridnya. Dan anak-anak, selama saya ngomong Anda tulis pertanyaan ya. Boleh aja catat kata-kata kunci yang mungkin berkesan, yang mungkin penting, tapi berikan ruang untuk tumbuh. Jadi teman-teman, selama diskusi Anda akan kritis. Dan percaya saya, nanti selama Anda diskusi Anda akan muncul dengan pertanyaan, karena Anda merangsang pikiran Anda, apa yang mau saya tanyakan ya dari statement ini ya. Statement ini. Nah, itu teman-teman membutuhkan juga guru yang mau berpikir kritis. Karena bayangin, Anda ngomong langsung selesai ngomong Anda ditanya kok gitu. Dengan pertanyaan-pertanyaan kritis. Betul nggak teman-teman? Maka suasananya menjadi learning process. Bukan sekedar transfer of knowledge, tapi ekosistem berpikir kritis. Ini guru di sini banyak ya? Banyak guru di sini. Oke, yang guru boleh acungkan tangan. Aduh, luar biasa. Selamat Hari Guru buat guru-guru kita. Bisa nggak guru diganti teknologi? Bener. Yakin? Serius? Guru nggak bisa ganti teknologi? Kenapa? Yang guru, yang jawab yang guru. Baik Pak, saya akan menjawab sedikit. Kalau secara knowledge atau secara pengetahuan, mungkin bisa diganti secara teknologi.
Tapi ketika kita berbicara tentang individu, etika, dan attitude, maka seorang guru tidak bisa diganti dengan sebuah teknologi. Karena pada dasarnya seorang guru memberikan bukan hanya tentang pendidikan, bukan hanya tentang materi, bukan hanya tentang knowledge, tapi berkaitan dengan attitude, etika, dan sopan santun untuk ke depan. Menurut saya, guru itu tidak akan pernah bisa digantikan dengan apapun. Karena pada dasarnya guru itu adalah seorang manusia. Dan manusia harus dan hendaknya memanusiakan manusia. Jadi kalau misalkan diganti dengan teknologi, tidak akan mungkin teknologi memanusiakan manusia. Walaupun memang pada kenyataannya, teknologi memang memberikan sebuah dampak pengaruh bagi kehidupan kita dan mendukung pastinya. Tapi untuk memberikan sebuah dampak manusia, karena yang diberikan ini, yang kita ajarkan, yang kita berikan itu adalah seorang manusia gitu, yang nantinya itu akan berkehidupan berkelanjutan, kehidupan yang berkelanjutan nantinya. Jadi otomatis inilah fungsi guru sebagai manusia dan memanusiakan seorang manusia. Terima kasih. Boleh nggak pertanyaan saya tadi dikritik? Boleh kan? Saya mau kritik sendiri pertanyaan saya tadi nih. Pertanyaan diubah. Nih kalau pertanyaan saya ubah jadi gini. Guru macam apa yang tidak bisa digantikan teknologi? Lalu pertanyaan berikutnya. Guru macam apa yang bisa digantikan teknologi? Kebayang? Nah, ketika pertanyaan begitu, maka kita ketemu juga jawaban bukan? Guru macam apa yang bisa digantikan teknologi? Ngajarnya repetitif, materialnya recycle terus. Bener nggak? Ngajarnya mekanistik, tidak inspiratif, tidak mencerahkan, tidak dialogis, betul tidak? Yang itu bisa diganti lagi, benar kan? Anda kan juga ceritakan manusia sebagai manusia, asumsinya tadi kan asumsinya dialogis, asumsinya inspiratif, itu kan asumsi semuanya. Guru yang ideal tadi maksudnya. Tapi dalam kenyataannya kan nggak begitu semua, bukan? Nah, jadi pertanyaannya di reframe. Jadi ketika teman-teman ketemu pertanyaan itu pertanyakan juga. Sebentar, ini pertanyaannya sebenarnya bisa dikritisi nih. Guru macam apa yang bisa diganti teknologi? Guru macam apa yang tidak bisa diganti teknologi? Nah, kemudian ketemu tuh. Pertanyaan berikutnya, guru macam apa kami? Kami masuk yang bisa digantikan atau masuk yang tidak bisa digantikan? Benar ya teman-teman? Nah, jadi teman-teman, saya ingin kepada kita semua menempelkan yang namanya kritis itu. Jangan kritis pada hal yang kita katakan yuk kita kritisi. Hal yang sedang kita diskusikan pun bisa kita kritisi. Kita bisa lihat, ini perspektif lain nih. Pak, kelihatannya pertanyaan Bapak saya ubah aja Pak gitu. Sehingga kita muncul hal yang baru gitu. Lalu dari pertanyaan kritis itu, oh iya ya, ini definisinya nih. Seperti guru yang disampaikan tadi, itu guru yang tidak bisa digantikan teknologi. Yang ceritakan tadi nggak bisa, bagaimana cara ganti teknologi guru yang seperti itu? Tapi ada guru yang tidak. Nah, guru yang tidak seperti ini lalu diberikan peningkatan kemampuan. Tapi kita nggak kemudian tutup mata bahwa semua guru pasti tidak bisa digantikan teknologi. Benar ya teman-teman?